wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil kiram, para alim ulama, para pinisepuh, para ustadz, para guru, hadirin wal hadirat, jamaah yang berbahagia. Yang kami hormati para pinisepuh, Pak Haji ya, Haji, amin. Marilah pada malam sekarang ini kita panjatkan puja-puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam sekarang ini, yakni malam ke-18 Ramadan 1447 ya, 47 Hijriah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, bisa menghirup udara, bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bisa melaksanakan tahajud dan juga bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa dan juga diri kita. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan akan tetap tercurah limpahkan kepada revolusi akbar Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu kita, Imamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia. Insyaallah di malam ke-18 Ramadan sekarang ini kami ingin menyampaikan suatu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni peranan makanan dalam jiwa kita. Peranan makanan di dalam jiwa kita, yang mana makanan itu kalau kita lihat dalam segi gizi ataupun tidaknya, maka di sana akan memberikan dampak yang sangat positif kalau kita lihat antaranya bergizi ataupun tidaknya. Tetapi secara pandangan agama, kita ini harus melihat kepada apa yang kita masukkan dalam perut kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita serap, demi untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, demi untuk menunjang untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh tanpa air, tubuh tanpa makanan, tubuh tanpa diberikan energi ataupun lain sebagainya, tubuh akan menjadi lemah. Tetapi ibu-ibu yang berbahagia, katanya Allah Subhanahu wa taala untuk merenungi dalam jiwa kita, untuk muhasabah dalam diri kita ini, apakah kita memang sudah betul-betul di dalam bulan Ramadan sekarang ini, kita ini ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol ataupun tidak. Kalau seandainya kita ini tengah malam, kita sudah bangun, sudah bangkit, namun malas untuk melaksanakan sholat tahajud, ataupun semuanya kita ini siang harinya tidak ada kerjaan, tidak ada apa-apa, mulut cuma tinggal digoyang saja untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mulut cuma tinggal diam saja. Renungi hal yang semacam itu. Kenapa mulut kita kok tidak mau mengatakan subhanallah?
Kenapa lisan kita ini kok enggan, malas, berat untuk diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa jiwa kita, tubuh kita, padahal sudah bangkit tengah malam, padahal telah bangkit, telah bangun jam 2 malam semuanya, tetapi enggan untuk melaksanakan salat tahajud? Itu semua harus kita pikirkan apa yang telah kita masukkan di dalam tubuh kita. Sehingga katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal haram asad jawarihu. Barang siapa orang yang makan makanan haram, sehari-harinya tiada lain kecuali makanan haram yang dimasukkan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, asad jawarihu, katanya Rasulullah, maka jiwa kita ini akan selalu berontak kalau seandainya kita ini diajak untuk taat kepada Allah. Lisan begitu juga, karena selalu mengunyah makanan-makanan yang haram, malas, tidak mau untuk diajak zikir, untuk mengatakan la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullah, dan sebagainya. Malas lisan kita. Kalau seandainya mulut selalu kita masuki barang-barang yang haram. Sehingga dalam suatu cerita, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ceritanya ayahanda daripada imam kita lah, Imam Syafi'i. Beliau mempunyai ayah yang sangat warok sekali, yang tidak mau makanan halal. Sehingga pada suatu ketika beliau, ayahnya Imam Syafi'i ya, sebelum Imam Syafi'i lahir, ini ayahnya Imam Syafi'i pernah jalan-jalan di tepi sungai. Setelah jalan-jalan di tepi sungai, kok tahu-tahu menemukan delima hanyut. Maka diambillah delima itu. Secara singkatnya cerita, maka delima dikopek kemudian dimakan. Yang mana makannya tadi ini memang tidak disengaja, karena memang lalai, lupa. Nah, setelah dimakan, setelah sampai separuh, ingat, ya Allah, ini delima yang aku makan, delimanya siapa? Ini delima yang aku makan halal atau tidak? Ini delima yang aku makan nanti akan dipertanggungjawabkan atau tidak? Bergetar ayahnya Imam Syafi'i, sehingga pada waktu itu pula, maka tidak boleh tidak, saya harus menghalalkan delima yang masuk dalam perut kita. Maka tidak boleh tidak, aku harus mencari tuannya, mencari orang yang memiliki. Maka ayahnya Imam Syafi'i pergi ke hulu. Apa tujuannya? Untuk mencari orang yang punya delima ini. Secara singkatnya cerita, ditemukan orangnya di pinggir kali, di pinggir sungai. Dia minta, Pak, saya minta maaf, saya minta kehalalnya, saya minta keikhlasannya. Saya telah makan delimah Bapak, separuh yang aku makan. Minta maaf Pak ya, halalkan Pak ya, ikhlaskan Pak ya. Kemudian apa katanya orang yang punya delima itu? Iya, saya akan maafkan, saya akan ikhlaskan, tetapi syaratnya engkau harus menjadi pembantuku selama satu bulan. Ya, menjaga kebunnya. Maka demi untuk menghalalkan delima yang masuk dalam perutnya, dia itu menuruti. Setelah sampai 1 bulan, dia bilang ke tuannya, Pak, saya sudah 1 bulan Pak, ikhlas dah yang aku makan delima? Jangan dulu, tunggu dulu. Satu syarat lagi, kamu tidak boleh tidak, agar ikhlas yang delima yang masuk dalam perut kamu, yaitu satu syarat lagi. Apa syaratnya Pak? Kamu harus mengawini putriku yang dalam keadaan buta. Harus mengawini putriku yang dalam keadaan bisu. Harus mengawini putriku yang dalam keadaan lumpuh. Katanya gemetar lagi, ya Allah. Tetapi dengan izin Allah dia menerima bapaknya Imam Syafi'i. Ya, tidak apa-apa Pak,
Setelah dipertemukan, kok tahu-taunya putrinya itu sangat cantik jelita, bukan bisu, tetapi yang dikatakan bisu karena tak pernah mendengar perkara-perkara yang haram. Dia dikatakan buta karena tak pernah melihat barang-barang yang haram. Dia lumpuh karena tidak pernah berjalan kepada kemaksiatan. Maka dikawinkanlah ayahnya Imam Syafi'i dengan pemilik delima itu. Maka dengan kewaraan, dengan keikhlasan itu, maka ayahnya Imam Syafi'i melahirkan putra yang bernama Imam Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi mari kita jaga dalam konsumsi kita sehari-hari, apalagi sekarang waktu bulan Ramadan, ya, berpuasa. Jangan-jangan kita berpuasa satu hari kemudian kita berbuka dengan perkara yang haram. Katanya orang yang berpuasa di siang hari kemudian dia berbuka dengan barang yang haram, dia bagaikan orang yang membangun suatu gedung, tetapi setelah gedung dia selesai kemudian dia robohkan kembali, alias sia-sia puasa kita. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki yang halal, tetap melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sekian saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.